Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Elinda SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Junjung Sirih? Ya, dengan saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Intan Juwita, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik. Sekali lagi saya mohon maaf karena mengganggu waktunya Bu. Jadi maksud saya melakukan panggilan telepon dengan Ibu adalah ingin membahas seputar topik pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi. Jika Ibu berkenan, saya ingin melakukan sesi tanya jawab dengan Ibu melalui panggilan telepon ini Bu. Ya, silakan. Karena Indonesia dilanda pandemi COVID-19, mengakibatkan kegiatan belajar mengajar di sekolah berpindah ke metode pembelajaran daring. Semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia, juga diajarkan kepada siswa dengan sistem daring. Apakah pembelajaran bahasa Indonesia secara daring ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ibu? Ya, tentu pembelajaran bahasa Indonesia secara daring ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Selain itu, tanggung jawab saya dan seluruh guru mata pelajaran lainnya juga lebih berat. Hal ini disebabkan karena kami para guru dituntut untuk lebih kreatif dalam penyampaian materi kepada peserta didik, seperti dengan memanfaatkan berbagai metode dan teknologi yang ada. Untuk menunjang keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring ini, teknologi dan metode apa yang Ibu gunakan? Biasanya saya menggunakan berbagai macam aplikasi belajar yang tersedia. Dan jika ada presentasi tugas dan makalah kelompok saya juga menggunakan aplikasi yang menunjang pertemuan secara virtual seperti Zoom Meeting. Dan untuk metode pembelajarannya masih sama seperti pembelajaran pada masa tatap muka. Namun, untuk penjelasan materi, saya membuat video mengenai penjelasan materi per topik dan per minggu, lalu saya upload ke YouTube. Kemudian, link untuk mengakses video tersebut saya bagikan melalui WA. Selanjutnya, untuk lebih menunjang pemahaman siswa, saya juga mengirim e-book dan file ringkasan materi ke grup kelas melalui aplikasi WhatsApp. Jadi tugas seorang guru di masa pandemi ini lebih banyak ya Bu? Ya, sangat banyak dan juga agak lebih susah. Berdasarkan pengalaman Ibu selama menjalani pembelajaran secara daring ini, pada bagian mana hal tersulit yang Ibu rasakan? Menurut saya pribadi, hal tersulit adalah ketika saya mengakses aplikasi untuk menunjang pembelajaran secara daring ini. Karena banyak sekali menu yang ada di aplikasi tersebut, sehingga saya merasa agak kesulitan dalam menggunakannya. Maaf sebelumnya Bu, apakah selama menjalani proses belajar mengajar secara daring ini, Ibu pernah mengikuti pelatihan, seminar, atau acara yang berkaitan dengan tata cara pembelajaran secara daring, atau pelatihan guru tentang tips sukses untuk menjalani proses belajar mengajar secara daring Bu? Pada awal dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah tentang belajar dari rumah, kami para guru di SMA N1 Junjung Sirih sama sekali tidak pernah mengikuti pelatihan untuk pembelajaran secara daring ini. Termasuk saya yang memegang mata pelajaran wajib, yaitu Bahasa Indonesia kala itu. Padahal kala itu saya mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu saya ditugaskan sebagai guru utama mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk mengajar siswa kelas 12 yang mengikuti UNBK. Hal itu sempat membuat saya stres, namun karena pandemi COVID-19 yang semakin menjadi, UNBK pun ditiadakan. Pada kala itu, apa yang menjadi kendala mengapa Ibu tidak mengikuti pelatihan tentang tata cara pembelajaran secara daring ini, Bu? Pada kala itu, untuk pelatihan guru tentang tata cara pembelajaran secara daring ini belum ada dilaksanakan karena semua orang dalam keadaan panik dan pemerintahan yang fokus pada upaya pemutusan pembayaran COVID-19. Setelah beberapa waktu, baru dilaksanakan pelatihan untuk guru secara virtual atau daring. Dan saya termasuk seluruh guru di SMA N1 Junjung Sirih mengikuti pelatihan tersebut.
Bahkan saya juga pernah mengikuti pelatihan guru secara tatap muka yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di Gedung Serbaguna Kota Solo dengan tema Kiat Sukses Mengajar Siswa di Masa Pandemi. Pertemuan ini dilaksanakan pada masa new normal dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan seberapa penting pelatihan tersebut bagi Ibu? Sangat penting sekali, karena ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan tersebut sangat menunjang keberhasilan saya dalam mengajar pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemik ini. Dengan adanya pelatihan tersebut, saya juga lebih memahami kondisi peserta didik dan pelajaran bahasa Indonesia pun lebih terarah dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dan menurut Ibu, apa hal yang sangat penting menunjang keberhasilan siswa dalam menjalani pembelajaran bahasa Indonesia secara daring di masa pandemi ini? Hal itu tentu saja perangkat belajar ya, seperti HP, internet, dan laptop. Selain itu juga dibutuhkan semangat belajar siswa. Baik, selama menjalani pembelajaran daring bahasa Indonesia di masa pandemi ini, apa saja kendala yang Ibu temukan? Sangat banyak kendala yang saya temui, seperti jaringan internet yang susah, biaya pembelian kuota internet yang mahal, dan masih ada siswa yang tidak mempunyai HP, dan masih ditemukan siswa yang gaptek dan tidak bisa mengakses aplikasi belajar, serta semangat belajar siswa yang menurun. Dan untuk siswa yang tidak mempunyai perangkat belajar seperti HP, apa solusi yang Ibu berikan kepada siswa tersebut agar tetap bisa mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia ini dengan efektif, Bu? Sekolah SMA N1 Yunsiri masih dibuka dengan kebijakan setiap hari ada guru piket yang bertugas sekitar 5 orang datang ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Setiap harinya akan ada guru mata pelajaran yang berbeda, seperti saya yang tugaskan untuk dapat hadir di sekolah sebanyak 2 kali seminggu, dan waktu tugas selama 3 jam. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa yang tidak memiliki perangkat belajar. Jadi, untuk siswa yang tidak memiliki HP, saya akan menyuruh mereka untuk mengambil soal dan mengantarkan tugas ke sekolah. Selain itu, materi pembelajaran akan saya berikan dalam bentuk lembar kopian. Dan untuk mengakses video yang saya upload ke YouTube, pihak sekolah memperbolehkan siswa untuk menggunakan komputer dan wifi yang ada di labor komputer. Pada masa pembelajaran daring ini, banyak sekali siswa yang mengeluh tentang kapasitas tugas yang berlebihan. Terkhusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana jumlah kapasitas tugas yang Ibu berikan kepada siswa, Bu? Tugas saya berikan kepada siswa setiap kali satu pertemuan sesuai dengan materi yang saya bahas. Misalnya, jika saya sedang membahas tentang teks biografi, maka tugas yang akan saya berikan nanti juga mengenai teks biografi. Dan pemberian tugas ini saya lakukan setelah saya menjelaskan dan memberikan materi kepada siswa. Tujuannya agar saya tidak merasa kebingungan saat mengerjakan tugas yang saya berikan. Biasanya, tugas saya berikan cenderung mudah dan sedang. Dan bagaimana sistem penilaian terhadap aktivitas belajar siswa pada masa pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi ini, Bu? Untuk sistem penilaian, tugas dan keaktifan mereka sangat berpengaruh terhadap nilai akhir mereka. Karena kebanyakan poin atau nilai yang mereka terima didapat dari pengerjaan tugas. Dan untuk tugas sendiri, apakah ada kriteria atau aturan yang Ibu tetapkan? Tentu ada. Tugas yang diberikan kepada saya harus tulis tangan dan harus bisa dibaca, serta penggunaan EBI harus tepat. Dalam penilaian tugas siswa, biasanya kendala seperti apa yang Ibu temukan? Walaupun saya telah memberitahukan bahwa tulisan tangan harus bisa dibaca, namun tak semua siswa mengindahkan perintah tersebut. Tujuannya saya harus mengharuskan siswa menulis agar siswa menghindari perilaku copy paste, dan ketika menulis mereka bisa membaca dan menghafal. Agar pembelajaran bahasa Indonesia di masa pandemi ini berjalan efektif dan siswa bisa memahami materi, apa tips yang Ibu berikan kepada siswa? Mereka harus bisa melawan rasa malas dan selalu semangat, dan memiliki inisiatif belajar mandiri dengan banyak membaca referensi. Baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya, Bu. Semoga jerih payah
Ibu dalam mencerdaskan anak bangsa dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Dan semoga Ibu beserta keluarga selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Selamat beraktivitas kembali, Bu. Akhir kata saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.